Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Asgharul Faris, NIM 251407024, akan mempresentasikan sebuah jurnal berjudul Rekayasa Peralatan Upgrading Batubara Peringkat Rendah dalam Upaya Peningkatan Nilai Kalor menggunakan oli sebagai stabilisator. UBC adalah metode menghilangkan kadar air dalam minyak ringan yang dipanaskan. Dalam penelitian ini, proporsi batu bara dan minyak tanah 1:1 dengan proporsi pelumas adalah 0,5% dari berat batu bara. UBC mempunyai keuntungan karena proses dilakukan pada temperatur yang relatif rendah, yaitu sekitar 150–160 derajat Celcius. Lalu, bagaimana mekanisme proses UBC itu sendiri? Proses UBC dilakukan dengan memanaskan batu bara yang telah dicampur dengan campuran minyak tanah dan residu pada suhu kurang lebih 150 derajat Celcius dan pada tekanan kurang lebih 3,5 atm. Perlu ditambahkan zat aditif sebagai penutup permukaan batu bara. Pada proses UBC, kandungan moisture dalam batu bara peringkat rendah dihilangkan dengan cara pemanasan. Di dalam media minyak yang bahan utamanya adalah minyak ringan dan minyak berat. Minyak berat dalam minyak tanah diperlukan untuk menjaga kestabilan kadar air bawaan batu bara pasca proses. Minyak berat tadi sebelumnya ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam media minyak, kurang lebih 0,5% dari massa batu bara tersebut. Pada saat proses pemanasan berlangsung, air dalam pori-pori batu bara keluar. Kemudian, minyak berat akan terabsorpsi secara selektif di dalam pori-pori tersebut, sehingga partikel batu bara terlapisi oleh minyak residu yang mengakibatkan air yang keluar dari pori-pori tidak dapat kembali masuk dalam batu bara. Hasil pemanasan kemudian dipisahkan dari minyak dan dikeringkan. Minyak yang telah dipakai atau dipisahkan dari air itu dapat digunakan kembali untuk proses berikutnya. Ya, di bawah itu adalah gambar batu bara sebelum diberi metode UBC dan sesudah diberi metode UBC. Yang merah-merah itu ada keterangannya bahwa yang merah itu adalah minyak serat. Selanjutnya kita memasuki alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya itu? Ada batu bara sampel kadar insert moisture, alat komponen utama yaitu reaktor pemanas dan kondensor, alat upgrading batu bara, oven, valve, kerosin, dan oli. Ya, di sebelahnya itu ada gambar alat upgrading batu bara, tampak 3D-nya itu ya. Yang ini adalah alat upgrading batu bara tampak depan. Ya, kita dari atas itu, dari anak panah itu ada reaktornya itu ya. Yang anak panah atas sendiri itu reaktor, yang sebelah kiri sendiri itu kondenser. Terus yang kayak cetekannya LPG itu panel kontrol. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini memang memfokuskan pendataan pada variasi waktu pemanasan. Variasi waktu pemanasan dilakukan dalam waktu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, dan 2,5 jam dengan temperatur operasi 160 derajat Celcius menggunakan batu bara 60 mesh. Sedangkan variasi temperatur pemanasan dilakukan dengan 130 derajat Celcius, 140 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, dan 160 derajat Celcius dengan menggunakan batu bara 60 mesh selama 1 jam. Untuk variasi ukuran partikel digunakan batu bara 20 mesh, 60 mesh, 170 mesh, dan 200 mesh dengan temperatur operasi 160 derajat Celcius selama 1 jam lamanya. Grafik yang pertama adalah pengaruh variasi waktu pemanasan terhadap penurunan kadar air. Itu bisa kita lihat grafiknya itu menurun. Terjadi penurunan yang drastis dari kadar air batu bara awal pada setiap peningkatan waktu yang digunakan. Semakin lama waktu yang digunakan,
pemanasannya, maksudnya ketika pemanasannya makin lama, maka kadar air juga cukup besar penurunannya karena proses penguapan yang cukup lama. Oleh sebab itu, dibutuhkannya oli sebagai stabilisator yang berfungsi untuk menggantikan kekosongan pori-pori akibat kehilangan kadar air pada batu bara dan menutup permukaan batu bara sehingga air yang telah keluar tidak akan terserap kembali. Grafik kedua yaitu variasi waktu pemanasan terhadap kenaikan nilai kalor. Yang ini adalah grafik hubungan pengaruh waktu pemanasan terhadap nilai kalor. Peningkatan nilai kalor setiap penambahan waktu pemanasan karena dipengaruhi oleh campuran oli sebagai stabilisator, di mana semakin lama proses pemanasan, maka semakin lama interaksi yang terjadi antara fase terserap dengan absorben yang menyebabkan oli akan terserap ke dalam pori-pori batu bara semakin banyak, serta oli akan terhomogen dengan batu bara tersebut dengan baik. Grafik ketiga yaitu pengaruh variasi temperatur pemanasan terhadap penurunan kadar air. Bisa dilihat dari gambar penurunan kadar air batu bara yang dipengaruhi oleh temperatur pemanasan, di mana semakin tingginya temperatur, maka semakin kecil kadar air karena proses penguapan itu sendiri atau proses penguapan pada batu bara itu. Grafik yang keempat mengenai pengaruh variasi temperatur pemanasan terhadap kenaikan nilai kalor. Semakin tinggi temperatur batu bara, maka semakin besar nilai kalor. Bisa dilihat pada grafik tersebut ketika pada temperatur 130 derajat Celcius, 140 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, dan 160 derajat Celcius. Nilai kadar karbon tadi itu sangat banyak sehingga meningkatkan nilai kalor batu bara karena air tadi kan sudah diuapkan, jadi karbonnya itu meningkat. Ya, yang kelima adalah gambar grafik hubungan pengaruh ukuran partikel terhadap kadar airnya. Ya, ketika partikelnya itu 20 mesh, maka nilai kalor airnya itu sangat tinggi. Ketika semakin besar ukuran partikelnya pada batu bara, maka nilai kalor airnya itu semakin mengecil. Ya, ini adalah grafik yang terakhir mengenai pengaruh ukuran partikel batu bara terhadap peningkatan nilai kalor batu bara. Dari grafik tersebut, semakin kecil ukuran partikel batu bara, maka semakin besar nilai kalor. Dengan ukuran partikelnya itu yang tadi 20 mesh, 60 mesh, 170 mesh, 200 mesh, adapun pengaruh kandungan air yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor batu bara. Apabila nilai moisture meningkat secara otomatis. Apabila nilai moisture meningkat secara otomatis, nilai kalor pun akan turun. Sebaliknya, apabila nilai moisture dapat dijaga atau diturunkan, maka nilai kalor akan relatif stabil, bahkan akan tetap meningkat.